Ya, jumpa lagi dengan saya Dedi ya. Setelah sekian lama kita nggak berjumpa dan tidak bikin video karena masih belum adanya kesepakatan dengan admin waktu itu. Tapi karena banyaknya pertanyaan yang masuk ke WA saya, mungkin ratusan atau ribuan barangkali dari dalam kota maupun dari luar kota, seputaran uh, corona ya, COVID-19, seputaran virus COVID-19. Ada beberapa dari luar negeri juga. Jadi gini, pertanyaannya kan, Om, bagaimana cara mencegah atau menangkal agar kita tidak terkena atau tidak terinfeksi virus corona. Lalu seandainya sudah ada tanda-tanda, bagaimana cara penyembuhannya gitu, atau tindakan apa gitu. Dan itu pertanyaan yang pertama, yang kebanyakan pertanyaan itu. Yang kedua, apa yang Om lakukan gitu? Apa yang saya lakukan mengenai diri saya untuk mencegah virus corona itu menular atau jangan sampai kita terinfeksi, bagaimana caranya, untuk pengobatannya bagaimana, seperti itu kebanyakan. Yang pertama jelas ikuti saran anjuran pemerintah gitu. Lalu apa yang disarankan oleh pakar, para dokter ya gitu, tim medis itu yang ada di TV-TV, ada di Google. Anda suka lihat apa ya, Google atau YouTube atau apa, itu betul, itu betul. Seputar pencegahannya, iya betul. Itu pencegahannya dari luar agar virus itu tidak masuk ke kita. Misal pakai masker, terus cuci tangan, hand sanitizer, apa segala macam lah. Terus ada penyemprotan ke rumah-rumah, itu oke, itu betul-betul sekali, itu betul sekali. Tapi apakah betul uh, terus kita dijamin nggak terinfeksi? Bisa aja terinfeksi, karena itu dari mana aja bisa kita, dari satu tempat segala macam. Intinya mungkin menempel di tangan atau apa, padahal kita sudah pakai masker atau apa. Masker jangan terbalik, maaf, ingat ya, di yang di luar yang hijau itu, karena itu ada lapisan khususnya itu. Nah, itu kita misal di tangan kita ada, ya kita kucek-kucek mata ya. Atau kita setelah pulang dari mana tahu ya kan, orang pakai motor, misal pakai motor, di hand gripnya ya, pegangan stang ini ada virusnya, pulang lepas itu ya bisa aja, tetap tetap bisa. Tapi langkah tadi itu yang dianjurkan pemerintah, yang dianjurkan tim dokter, para medis, itu betul adanya, karena itu memperkecil kemungkinan kita terinfeksi, kita kemasukan dari COVID-19, itu betul. Nah, sekarang ini ada yang penting lagi tuh gini, virus masuk ke tubuh kita, tapi kalau imun kita itu bagus, ya orang terinfeksi nggak mati gitu, atau nggak akan jadi parah, nggak akan parah gitu, nggak akan parah. Nah, terus bagaimana cara uh, membuat imun kita lebih bagus? Ikutin saran dari pemerintah juga dan tim medis. Itu yang pertama. Nanti setelah yang saran ini, nanti ada tambahan saran dari saya. Jadi gini, saran dari tim medis itu kan sama dokter dan anjuran pemerintah lah pokoknya, itu kita harus berjemur. Ada tambahan dari saya, berjemurnya sambil sedikit senam-senam gitu, senam-senam kecil aja, karena itu senam-senam itu memperlancar peredaran darah, Nah, kalau hanya berjemur diam aja sambil ngerokok ngopi, ya kurang efektif ya, karena banyak di sekitaran saya aja banyak yang cuma berjemur ngerokok ngopi itu ya. Janganlah, ambil senam-senam kecil, jalan kaki aja ke sana kemari ya. Jam 8 sampai jam 10. Apakah boleh untuk kita di bawah terik matahari di saat siang hari? Boleh. Itu apa
memacu imun ya, melatih imun, melatih imun gitu, melatih imun, jangan hanya di tempat adem-adem aja terus gitu, jangan. Itu yang pertama itu mati. Terus yang pertama itu tadi ya. Yang kedua, jaga makanan. Hindari sesuatu yang ya ada kimia-kimianya, maaf ya, ada kimia-kimianya, ada pengawet-pengawetnya itu apa ya? Diperjarang lah makan dan minum atau Anda konsumsi makanan yang berbau-bau kimia. Tadi yang pertama, berjemur sambil senam-senam kecil. Kedua, diperjarang sebisa mungkin nggak makan makanan yang ada minuman yang mengandung kimia atau berpengawet lah gitu, atau berpengawet. Karena kimia atau yang pengawet itu juga sedikit banyak menurunkan imun. Kalau imun kita juga harus melawan dari pengawet itu atau dari kimia itu, berarti kan konsentrasi imun kita berkurang. Nah, udah. Yang ketiga nih yang penting nutrisi dari makan makanan atau minuman yang mendukung terciptanya atau mendukung imun kita menjadi lebih bagus. Nah, ini jelas jenis herbal ya, atau makanan yang ada unsur mengobati lah, herbal gitu. Mohon maaf saya nggak bisa bicara dengan bagus bahasanya atau apa, pokoknya seperti itulah gitu. Makan atau minuman yang mengandung daya sembuh dan menyehatkan, intinya di situ. Ini yang ketiga. Kalau banyak diupload di Google, orang bilang jahe, terus temulawak atau apa, ya bagus bener. Tapi yang jelas jangan keseringan juga gitu. Maksudnya pagi sore gitu aja. Pagi sore jahe satu, ruas kecil ya, ruas kecil jahe, terus ditampur dengan temulawak juga boleh gitu, dikasih gula merah sedikit boleh. Tapi kalau ya buat yang diabetes atau gulanya tinggi nggak usah dikasih gula gitu, meskipun agak nggak enak sebetulnya kan gula merah atau gula Jawa agar agak enak aja rasanya. Itu yang ketiga. Ini yang ketiga. Yang keempat, kalau Anda merasa kok saya kayak terinfeksi nih, rasanya begini, istirahat. Segera istirahat. Nah, minum apa yang Anda minum tadi itu dengan lebih sering. Misal tadinya pagi sore, jadi sehari 3 kali gitu. Jadi sehari 3 kali, tadinya 2 kali, sehari 3 kali. Terus jangan lupa minum vitamin gitu. Yang keempat itu vitamin, terutama vitamin C dan E ya kan ada vitamin C tablet sisa vitamin C ya di warung-warung kan ada gitu ya, entah Vitamin, entah Sonse. Saya nggak dibayar sama Vitamin, saya nggak dibayar sama Sonse atau Natur E ya, itu bagus juga itu aja. Itu secara gampangannya sih sebetulnya sama dengan apa yang dianjurkan oleh pemerintah dan tim medis semuanya. Cuman kan orang kepo, saya harus ngomong gitu, ya udah saya bikin. Nah, ini ada tambahan dari saya. Yang kedua, pertanyaan poin kedua, Om, apa kalau yang Om lakukan gitu? Saya sama seperti tadi, tapi saya herbalnya seperti yang herbal andalan saya lah. Herbal andalan saya itu ada, yaitu sarang semut dan lingsi, LINGZHI. Nah, ini ada alasannya. Karena kenapa itu apa yang jadi alasan saya? Karena begini, dulu waktu zaman virus SARS, ingat ya virus SARS, itu saya pakai itu. Untuk tolong orang tuh saya pakai itu, atau
saya anjurkan minum itu. Jadi waktu virus SARS itu virus gawat loh, itu inkubasinya kayaknya lebih lama. Dan karena waktu itu belum zaman era digital, jadi informasi ke masyarakat itu benar-benar minim, bahwa sebetulnya banyak yang terinfeksi, banyak yang sembuh juga, tapi banyak yang korban meninggal juga gitu waktu virus SARS itu. Kalau menganjurkan melakukan pencegahan juga pakai sarang semut plus lingsi itu gitu. Nah, sarang semutnya pilih yang bagus lah gitu, pilih yang bagus, lingsinya juga sarang semut yang bagus, itu jenis Mermagodia pendens. Harus diuni semut sebelum dipotong, dulunya diuni semut, meskipun setelah dipotong dikeringkan ya boleh aja, teman ya, pengeringannya menurut standar LIPI ya, yang waktu itu yang meneliti kan bagian bioteknologinya masih almarhum Bapak Profesor Doktor atau Insinyur Akam Subroto, kalau tidak salah namanya, Muhammad Akam Subroto. Mohon maaf kalau salah pengucapan gelarnya, saya mohon maaf gitu. Yang ciri-cirinya, pilih yang warnanya coklat kehitaman, teksturnya tipis-tipis, lubangnya kecil-kecil. Kan warnanya tuh coklat kehitaman, lalu tekstur daging sarang semutnya tipis-tipis, dan lubangnya itu kecil-kecil gitu. Lubangnya itu kecil-kecil. Itu Mermagodia pendens yang dulu diuni semut waktu masih segarnya gitu. Mungkin bentar-bentar saya minta ini contoh. Nah, ini contohnya seperti ini. Saya buka ya. Ini yang dulunya diuni semut ini. Ini saya mengolah sendiri. Kalau biasanya kalau yang untuk saya melakukan satu perjalanan kemana atau segen, kalau ini harus direbus soalnya, atau saya segen merebus atau bagaimana, saya order ada beberapa tempat saya order. Nah ini ya, coklat kehitaman gitulah, coklat kehitaman ini. Nah ini nanti kalau direbus, kalau di grinding ya, digiling seperti ini. Ini saya beli di Shopee ini. Jadinya seperti ini. Karena dagingnya kan coklat ya. Nah, ini di Shopee. Saya beli di Shopee. Ada lagi, coba. Waktu itu saya pernah beli, tapi barangnya jelek. Ini saya beli, tapi bau jamu. Kalau sarang semut nggak bau jamu kalau nah. Warnanya beda, warnanya jelas beda nih ya, lebih coklat ini yang bagus gitu. Ini saya kasih tahu nggak tepat. Ini saya beli di Shopee, beli di nama tokonya Herbal Murni, herbal dengan murninya nyambung, huruf kecil semua, Herbal Murni gitu, Herbal Murni. Banyak yang nyangka toko itu milik saya tapi bukan gitu. Saya tuh justru suka beli di situ juga gitu. Kalau untuk saya kirim ke luar negeri, karena dia orang lama yang punya ini, kenal, sering konsul ke orang-orang herbalis, dia orang lama, terus dia bikin sendiri, ngolah sendiri. Nah itu sesuai anjuran dari Bapak Muhammad Akam Subroto gitu, tim bioteknologi LIPI itu. Ini jangan yang seperti ini, yang ini nggak bau jamu, yang ini bau jamu. Nah, yang seperti ini tinggal dikit aja, karena udah saya pakai tiap hari kan, saya seduh gitu. Nah ini sekarang lingsi nih ya. Lingsi seperti ini bubuk lingsi ya, bentuk bubuk. Nah, bentuk bubuk. Nah ini lingsi bentuk potongan. Kalau ini harus direbus. Nah, tapi kita buka ya. Ini yang masih ada kulitnya harus dihilangkan. Kulitnya harus dihilangkan dulu.
ini ya. Nah, ini kulitnya harus dihilangkan nih, kulit ya, warna kulit ini dihilangkan, harus dihilangkan lah gitu. Dan diambil apa namanya, serat yang mendatarnya. Kadang ada seratnya kan, ada yang mendatar, ada yang ke atas. Mendatarnya ini agak ribet lah, yang seperti ini agak ribet. Tapi dihilangkan kulitnya aja nggak apa-apa, direbus, dicampur dengan sarang semut yang seperti tadi. Nah ini, jadi lingsi yang potongan kira-kira setengah genggam, terus sarang semut setengah genggam, direbus dengan air 3 gelas 3 gelas, mendidih, lalu matikan, tunggu dingin. Nah udah, kan ada airnya 3 gelas, rebusannya itu untuk 3 kali minum gitu. Jadi nggak segelas jadi sekian, maaf, 3 gelas jadi segelas, enggak, mendidih langsung matikan aja gitu. Tapi kalau mau lebih praktis, kalau saya milih yang ini, lebih praktis, yang bubuk ya. Jadi sarang semutnya bukan potongan, tapi bubuk. Lingsinya juga bukan potongan, tapi bubuk gitu. Karena ini mudah dibawa kemana-mana gitu, mudah dibawa kemana-mana. Ini, nah, takarannya bubuk sarang semut setengah sendok teh, lingsinya setengah sendok teh, dicampur ke dalam gelas, dituang air mendidih. Air baru mendidih, tuang, aduk, tutup, tunggu dingin, ngendap. Nah, nanti minum airnya saja pas sudah udah dingin atau anget gitu, atau anget. Nah, itu untuk pencegahan saat virus corona begini, sehari 2 kali. Kalau waktu biasa yang nggak ada wabah corona, saya biasa minum sehari sekali, itu pasti. Sehari sekali itu udah saya minum sekitar ada kali 15 tahun ya, lebih saya minum itu, 15 tahun lebih gitu. Saya minum ini selalu itu. Terus kalau ada wabah, untuk pencegahannya, wabah corona, untuk pencegahannya yaitu sehari 2 kali gitu. Kalau untuk pengobatannya sehari 3 kali, tapi takarannya bukan setengah sendok teh, tapi 1 sendok teh sarang semut, 1 sendok teh sarang semut kalau untuk pengobatan gitu. Karena waktu itu yang saya kasih ke orang yang menderita SARS seperti itu. Tapi kalau memang udah akut, apalagi ada penyakit lain, ya harus ke rumah sakit, jangan sampai telat gitu. Kalau Anda nggak ke rumah sakit telat, nanti jadi ada terjadi apa-apa, wah kata Om Deddy gini-gini ya, nanti saya yang disalahkan, repot gitu. Kalau udah akut, apalagi ada penyakit lain, nah itu harus ke rumah sakit gitu, ya kan nanti ada bantuan oksigen segala macam, cek darah barangkali kondisi darahnya kurang bagus, entah kurang ya kan, kurang darah, atau mungkin ada tensi, mungkin diabetesnya tinggi ya, kadar gulanya tinggi, segala harus ke rumah sakit gitu. Tapi untuk pencegahan yaitu sarang semut dan lingsi. Karena banyak yang nanya, makanya saya kasih tahu sarang semut dan lingsi. Tuh. Setengah sendok teh, lingsi setengah sendok teh. Masukkan gelas kopi ya biasa, aduk, tutup, tunggu dingin ya, itu airnya mendidih. Tunggu dingin atau hangat, minum hangat atau dingin, enak gitu. Tuh. Pagi, sore. Kalau untuk kayaknya saya lagi nggak fit nih, kayaknya saya terinfeksi nih, gejalanya masuk semua nih, dari itu gejala seperti itu gitu. Ya udah, tinggal sehari 3 kali gitu. Tapi 1 sendok sarang semut, 1 sendok lingsi kalau untuk pengobatan, 1 sendok gitu. Dan jangan lupa ya tadi istirahat. Sebetulnya imunitas kita yang dibantu dengan barang-barang ini itu
mengandung daya lawan yang sangat hebat ke virus. Imunitas kita itu punya daya sembuh yang sangat hebat gitu. Kepada virus itu ngelawannya sangat hebat. Tapi imunitas kita itu butuh energi untuk melawan virus itu. Makanya saya anjurkan untuk istirahat, senam-senam kecil nggak apa-apa, apa namanya, jalan sambil berjemur ya bagus, tapi jangan sampai kecapean juga terus wah terlalu giat atau gimana ya kan, ya enggak. Biasa aja lah gitu, jangan sampai kecapean. Justru kalau energi udah habis untuk aktivitas, ya nanti kita nggak fit jadinya, virus ada kemungkinannya masuk gitu, karena imun kita itu butuh energi untuk melawan virus itu gitu. Ya jaga makanan, cukup istirahat, terus ya itu tadi gitu. Lalu seandainya nggak ada sarang semut atau linsi, bisa pakai jintan hitam, madu gitu. Jadi minum kapsul jintan hitam atau habatus sauda atau nigella sativa ya, itu sehari sekali, madu 1 sendok makan, masukkan di airnya setengah gelas saja, lalu minum air yang udah ada madunya itu. Kenapa pakai air? Biar nggak terlalu keras, karena madu karakternya panas, itu aja. Itu bisa. Terus seperti yang tadi saya bilang, jahe bisa, itu bisa. Tapi ya itu tadi, kalau Anda ada sedikit atau rezeki lebih ya nggak ada salahnya beli ini. Karena saya waktu itu kasus SARS pakai ini. Memang ini belum terbukti untuk virus corona, kan virus baru, tapi setidak-tidaknya virus corona ada identiknya dengan SARS, ada identiknya dengan virus lain gitu. Oh ya, ini saya kirim sampai ke Hong Kong, Macau, Taiwan, Cina, Malaysia, Singapura, Brunei, Australia. Yang pesan paling banyak Amerika di saat corona itu. Amerika. Terus Jerman ya. Jerman, Jepang. Mana lagi ya? UEA ya, Uni Emirat Arab, Abu Dhabi ya, Dubai, Abu Dhabi, Qatar, Oman, Saudi, Kuwait, Korea gitu. Jadi saya sibuk cari bahan karena saya nggak punya bahan gitu. Saya suruh cari orang di daerah ya, di Jawa saya suruh cari orang di itu ya. Itu dibantu oleh yang mengelola tadi toko yang di Shopee itu, Herbal Murni namanya, Herbal Murni ya. Ya saya terima kasih, saya nggak dibayar oleh Herbal Murni, saya nggak dibayar, malah kalau bisa saya dikasih diskon, karena saya sendiri nggak dikasih diskon, barangnya bagus terus terang gitu. Barangnya bagus, saya nggak dikasih diskon nggak apa-apa, yang penting Anda kalau bisa agak murah dikit lah. Ya memang itu susah untuk nyari yang jenis Mermacodia pendens, terus Mermacodia pendens pun harus dihuni semut gitu. Cuman ya kalau misal Anda ada rezeki ya itu dia, mendingan ini sudah terbukti waktu SARS soalnya, dan itu virusnya ada kemiripan, bahkan SARS itu agak bandel kalau menurut saya, soalnya masa inkubasinya mungkin lebih lambat ya, saya nggak tahu, itu para ahli yang tahu lah, ahli medis lah yang tahu kalau soal SARS sama corona itu lebih bandelan mana gitu, tapi yang jelas efektif. Jadi saya ulang ya, kalau untuk hari-hari biasa kita bikin minuman kesehatan, sarang semut setengah sendok teh, lalu lingsi setengah sendok teh, tuang dalam gelas ya, dituang dalam gelas, aduk-aduk, tunggu hangat atau dingin, lalu diminum. Seperti itu diminum. Nah, sehari cukup sekali aja, sehari sekali. Nah, untuk sedang ada wabah seperti ini, lakukan seperti itu sehari 2 kali gitu. Kalau gejala sedang nggak enak badan nih, kayaknya takut terinfeksi atau ada gejala-gejala gitu, sehari 3 kali, ataupun untuk pengobatan itu sehari 3 kali gitu.
Diminum airnya aja, diminum airnya saja, diminum airnya saja. Ada juga sedikit tambahan, saya membuat dan menyimpan air rebusan sarang semut, baik itu yang potongan sarang semut lalu saya rebus, potongan-potongan yang kering saya rebus, atau dari ini ya, dari sarang semut yang bubuk saya rebus lalu saya simpan. Setelah dingin saya simpan dalam botol. Nah, tujuannya untuk setiap saya habis bepergian, habis dari luar, saya untuk membersihkan mata. Jadi pakai gelas mata atau pakai cepuk yang kecil lah, nggak apa-apa. Mata dikedip-kedipin aja, dikedip-kedipkan di dalam air sarang semut itu, dikedip-kedipan gitu. Nah, itu nanti virusnya saya yakin keluar, karena air sarang semut juga bisa mengobati mata merah yang disebabkan oleh virus, yang mata merah yang orang banyak bilang belekan ya, yang berhari-hari bahkan seminggu lebih dan menular. Itu penularannya sangat cepat, itu pakai itu sehari itu sembuh biasanya yang mata merah itu. Nah, berarti untuk habis bepergian ya itu ngedip-ngedip di air rebusan sarang semut udah. Nah, lalu sedikit tambahan lagi untuk yang muslim, bukan saya mengguruin, untuk yang muslim kalau berwudu waktu membersihkan hidung itu bukan luarnya gitu, bukan luarnya tapi dibersihkan. Jadi ambil airnya sedikit dihirup ambang, nah lalu lakukan gerakan dibersihin pakai jari, lalu lakukan gerakan kayak seperti buang ingus gitu. Nah, gitu seperti buang ingus gitu. Itu sangat efektif untuk membuat si virus itu kembali keluar, karena dia ada berlama-lama itu di dinding hidung gitu. Jadi kalau sudah pakai masker, mata kan tetap nggak terlindungi. Nah, itu dengan air rebusan sarang semut setelah kita bepergian, lalu mencegah dari virus yang sudah terlanjur masuk. Nah, itu dengan cara tadi gitu ya. Itu tadi ringkasannya lah, itu seperti itulah kurang lebihnya gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Dan apa yang sudah banyak WA yang masuk di saya itu kan sudah saya jawab seputaran kesehatan, bagaimana harus kita tempuh atau langkah apa yang harus kita tempuh di saat virus corona ini mewabah gitu, dengan cara pencegahan dan seputar kesehatan, meningkatkan imun, meningkatkan imun ala saya ya gitu. Karena banyak yang Om, kalau Om bagaimana caranya, pakai apa itu seperti itu, kalau saya seperti itu. Dan ya alhamdulillah sampai detik ini masih efektif aja, dan saya sehat-sehat aja berkat doa Anda sekalian. Semoga wabah virus ini disegerakan oleh Yang Maha Kuasa agar segera disudahi yang cukup mengganggu kesehatan, perekonomian di negara kita. Amin, kita sama-sama berdoa jangan sampai kita gara-gara virus kita lebih takut dengan virusnya daripada sang pencipta virus atau Yang Maha Kuasa gitu. Jadi boleh panik tapi jangan berlebihan, boleh khawatir tapi jangan berlebihan gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.